Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dwi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Leniati, mewakili kelompok 4 akan memulai presentasi terkait tugas proyek pemodelan proses bisnis dengan judul Desain Ulang Proses Heuristik dan Analisis Proses Bisnis BPJS Kesehatan. Presentasi ini kami susun sebagai bagian dari pemahaman kami dalam memperbaiki proses bisnis dengan pendekatan heuristik serta menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan di BPJS Kesehatan. Di sini tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Leniati, dan ada teman saya Anandya Handini, juga Rustina Loansa. Pada presentasi ini kami membaginya menjadi 2 bagian, di mana bagian yang pertama yaitu desain ulang proses heuristik yang akan saya paparkan terlebih dahulu. Mari kita masuk kepada definisi dari desain ulang proses heuristik adalah pendekatan dalam memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan aturan-aturan praktis berbasis pengalaman serta best practice yang telah terbukti efektif. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan cara kerja yang lebih sederhana, lebih efisien, meningkatkan kualitas hasil, serta memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pelanggan. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan desain ulang proses heuristik ini adalah cara memperbaiki atau memperbaharui proses bisnis dengan menggunakan pengalaman dan praktik terbaik yang sudah pernah dilakukan di tempat lain. Artinya, kita tidak harus selalu menciptakan metode baru dari nol, tapi kita cukup meniru atau menyesuaikan cara-cara yang sudah terbukti efektif. Misalnya dalam perusahaan atau lembaga pelayanan seperti, marilah kita ambil contoh seperti BPJS Kesehatan. Kalau ada proses yang panjang dan sangat berbelit-belit, dengan metode heuristik kita bisa mengidentifikasi bagian mana nih yang sebenarnya bisa dipotong atau disederhanakan. Dengan begitu, proses bisnis bisa jadi lebih efisien, hasilnya lebih berkualitas, dan tentunya pelanggan juga akan lebih puas tuh karena pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih mudah tentunya. Lalu di sini ada tujuan desain ulang heuristik. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, menyederhanakan alur kerja agar lebih efisien dan cepat. Yang kedua, mempercepat waktu penyelesaian proses. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil output pekerjaan. Yang keempat, memberikan pengalaman layanan yang lebih baik, lebih memuaskan bagi pelanggan. Yang kelima, mengurangi beban kerja yang tidak produktif bagi karyawan. Yang keenam, membantu organisasi agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar. Nah, di slide ini teman-teman, kita bisa melihat 6 tujuan utama dari desain ulang heuristik. Intinya itu, semua tujuan ini pasti ingin membuat proses kerja sebelumnya itu menjadi lebih baik atau lebih bagus dari sebelumnya. Misalnya seperti alur kerja disederhanakan supaya cepat selesai, kualitas hasil pekerjaan meningkat tidak asal jadi, pelanggan atau peserta layanan merasa puas karena dilayani dengan cepat, karyawan pun tidak kelelahan dengan pekerjaan yang sebenarnya bisa disederhanakan, dan yang paling penting organisasi bisa terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman saat ini dan terutama teknologi ya. Contohnya kita ambil lagi dari BPJS Kesehatan, di mana sekarang ini ada aplikasi yang kita tahu dan kita kenal sebagai yang namanya itu JKN, untuk memudahkan peserta mengakses layanan tanpa harus kita pergi atau datang langsung ke kantor. Ini salah satu bentuk penerapan tujuan heuristik. Lalu di sini ada pendekatan heuristik. Di sini ada 7 pendekatan heuristik. Yang pertama, task elimination. Menghapus, apa itu task elimination? Yaitu menghapus aktivitas atau langkah dalam proses
yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga proses menjadi lebih singkat dan hemat biaya. Lalu ada task automation, yaitu menggantikan aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi otomatis dengan bantuan teknologi, sehingga meningkatkan akurasi dan kecepatan. Lalu ada paralelism, yaitu melaksanakan beberapa aktivitas dalam proses secara bersamaan untuk menghemat waktu dibandingkan dengan dikerjakan secara berurutan. Lalu ada knockout, yaitu menyaring atau menghentikan proses sejak awal jika kasus tidak memenuhi kriteria minimum, sehingga beban kerja pada tahap selanjutnya itu lebih berkurang. Lalu ada triage atau segmentation, yaitu membagi alur proses berdasarkan kategori atau tingkat kesulitan kasus agar penanganannya lebih tepat dan lebih efisien. Lalu ada case-based work, yaitu satu tim atau individu menangani satu kasus secara keseluruhan dari awal hingga akhir, sehingga meningkatkan tanggung jawab dan mengurangi risiko kesalahan. Lalu yang terakhir ada integration, yaitu menggabungkan peran atau fungsi yang sebelumnya tersebar menjadi satu unit kerja untuk mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan. Di sini kita diperkenalkan dengan beberapa metode atau cara yang bisa digunakan untuk menyederhanakan proses bisnis tersebut ya. Seperti task elimination, itu misalnya kalau ada proses yang tidak penting atau tidak menambah nilai, ya udah dihapus saja. Contoh di kantor untuk pengajuan dana kecil tidak perlu tuh persetujuan banyak orang. Terus task automation, proses yang tadinya manual seperti absensi sekarang bisa memakai fingerprint. Lalu paralelism, beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersamaan. Misalnya saat ada karyawan baru, HR dan IT bisa bekerja paralel. Ada integration, menggabungkan tim yang tugasnya mirip supaya koordinasinya tuh lebih gampang. Lalu knockout, kalau ada persyaratan tidak dipenuhi nih sejak awal, proses bisa langsung dihentikan. Misalnya kalau IPK kurang dari syarat, CV itu otomatis ditolak. Nah, di sini kan ada contoh implementasi heuristik. Contoh-contoh nyata itu dari pendekatan heuristik yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya ya, dalam perusahaan. Dengan cara seperti ini tuh alur kerja kita menjadi lebih cepat, hemat waktu, dan biaya operasional pun bisa ditekan. Lalu di sini saya masuk di bagian yang kedua, yaitu analisis proses bisnis BPJS Kesehatan. Di sini ada profil BPJS Kesehatan yang akan saya bacakan secara singkat. BPJS Kesehatan itu adalah lembaga negara berbentuk badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini berdiri sejak 1 Januari 2014 setelah bertransformasi dari PT Askes atau Persero dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional atau JKN atau KIS yang memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan status ekonomi. Program ini berlandaskan prinsip gotong royong dan dikelola secara non-profit, di mana semua dana digunakan untuk kepentingan peserta. Manfaatnya adalah memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, serta membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.
Dan di sini ada visi dan misi dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Visinya yaitu menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan percaya dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Misinya sendiri itu ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan peserta melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program JKN KIS dengan pengelolaan dana yang efisien dan biaya manfaat yang terkendali. Yang ketiga, menjamin ketersediaan jaminan kesehatan yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Yang terakhir, mendorong transformasi digital dan inovasi yang berkelanjutan dalam pengelolaan program. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya lanjut. Di sini ada fungsi, kewenangan, dan tugas dari BPJS Kesehatan. Yang pertama ada fungsi, yaitu fungsi dari BPJS Kesehatan itu sendiri, yaitu bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan keadilan. Kemudian ada kewenangan dari BPJS Kesehatan, yaitu menagih pembayaran iuran dan menerapkan sanksi administratif. Yang kedua, melakukan investasi dana jaminan sosial. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Yang keempat, mengawasi kepatuhan peserta dan pemberi kerja. Kemudian ada tugas dari BPJS Kesehatan. Yang pertama, melakukan pendaftaran dan pendataan peserta. Yang kedua, mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. Yang ketiga, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, membayarkan manfaat dan biaya pelayanan kesehatan, dan yang kelima, memberikan edukasi dan informasi terkait program kepada masyarakat. Kemudian di sini ada beberapa jenis layanan BPJS Kesehatan. Yang pertama itu ada pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pada puskesmas, praktik dokter, dan klinik pertama. Yang kedua, rawat jalan tingkat pertama, yaitu pemeriksaan, pengobatan dasar, dan konsultasi medis. Yang ketiga, ada rawat inap tingkat pertama, yaitu perawatan dasar, termasuk kebidanan dan neonatal. Yang keempat, pelayanan kesehatan rujuk tingkat lanjutan, yaitu rawat jalan dan inap spesialistik di rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan klinik utama. Dan yang terakhir itu ada darurat, yaitu penanganan di IGD tanpa rujukan. Yang berikutnya ada proses pendaftaran BPJS Kesehatan. Persyaratannya yaitu ada kartu keluarga, KTP, buku rekening tabungan untuk premi, nomor handphone yang aktif, NPWP, alamat email, dan yang terakhir ada pas foto 3x4. Tahapan-tahapannya itu yang pertama ada unduh aplikasi mobile JKN melalui Play Store atau App Store, kemudian pilih menu masuk atau daftar, lalu klik daftar untuk pendaftaran baru, kemudian masukkan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dan captcha untuk validasi data. Berikutnya ada isi data diri seperti nomor handphone yang aktif, email, dan buat password baru. Kemudian setelah berhasil registrasi, login kembali ke aplikasi mobil JKN, pilih menu pendaftaran peserta dan masukkan nomor kartu keluarga, kemudian pilih Vaskes, kelas perawatan, dan dokter gigi, kemudian lakukan konfirmasi email, lalu masukkan kode verifikasi yang dikirim oleh email. Peserta akan mendapatkan virtual account untuk pembayaran iuran, kemudian lakukan pembayaran melalui mobile banking, ATM, atau merchant yang bekerja sama. Setelah pembayaran berhasil, kepesertaan akan aktif dan EID BPJS Kesehatan dapat diakses melalui aplikasi. Yang berikutnya di sini ada BPMN, pendaftaran BPJS Kesehatan secara online. Yang pertama itu proses dimulai dengan lingkaran hijau yang menandakan awal aktivitas dari pihak peserta BPJS, ditandai dengan atau yang biasa disebut dengan start event. Kemudian lanjut pada line peserta BPJS. Di line ini peserta melakukan beberapa teks awal, yaitu menentukan jenis kepesertaan,
menyiapkan dokumen persyaratan, mengirim atau memasukkan data dan dokumen ke dalam sistem. Setelah itu, sistem akan memverifikasi dokumen tersebut. Lalu pada line customer service akan menerima dokumen yang dikirim oleh peserta, lalu akan melakukan verifikasi dokumen. Kemudian di situ ada lambang gateway atau bergambar belah ketupat dengan pertanyaan apakah dokumen lengkap dan valid. Jika tidak lengkap atau tidak valid, maka proses diarahkan ke teks permohonan ditolak. Peserta diminta untuk melengkapi persyaratan. Namun jika ada dokumen lengkap dan valid, maka sistem akan membuat nomor virtual account. Kembali lagi ke line peserta BPJS, peserta akan melakukan pembayaran pertama melalui kanal yang tersedia. Kemudian pada line customer service, sistem menerima bukti pembayaran dan memverifikasi pembayaran tersebut. Kemudian ada gateway yang kedua dengan pertanyaan apakah sudah dibayar. Jika belum, maka peserta diminta untuk menunggu konfirmasi lebih lanjut. Jika sudah, maka sistem akan membentuk EID BPJS. Dan proses ditutup dengan lingkaran merah atau yang biasa kita sebut end event, yaitu peserta telah menerima EID BPJS melalui aplikasi dan resmi menjadi peserta aktif BPJS. Berikutnya di sini ada proses pendaftaran BPJS Kesehatan pada kantor cabang. Untuk syarat-syaratnya masih sama seperti proses pendaftaran secara online. Namun untuk tahapannya itu yang pertama ada datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat, isi formulir isian peserta yang disediakan di kantor, siapkan dokumen persyaratan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. Peserta akan diberikan nomor virtual account untuk pembayaran iuran. Setelah melakukan pembayaran, serahkan bukti transfer ke kantor BPJS. Kemudian yang terakhir, kartu BPJS Kesehatan akan dicetak dan peserta resmi terdaftar. Kemudian di sini ada BPMN pendaftaran BPJS di kantor cabang. Untuk proses pertama itu ditandai dengan lingkaran hijau atau yang biasa disebut simbol start event yang menunjukkan awal aktivitas dari peserta BPJS. Pada line peserta BPJS, di line ini peserta memulai dengan teks berupa menentukan jenis kepesertaan, menyiapkan dokumen persyaratan, dan mengisi formulir pendaftaran. Pada line customer service, setelah formulir dan dokumen diterima, customer service akan menerima dan memverifikasi dokumen tersebut dan memvalidasi dokumen tersebut. Kemudian ada simbol gateway atau yang bergambar belah ketupat dengan pertanyaan apakah dokumen tersebut lengkap dan valid. Jika tidak lengkap atau tidak valid, maka proses menuju pada teks penolakan permohonan dan dilanjut kepada teks meminta peserta melengkapi persyaratan kembali. Namun jika lengkap dan valid, maka proses lanjut ke tahap input data ke dalam sistem. Kemudian ada di line sistem informasi BPJS, pada teks ini sistem akan membuat nomor virtual account dan menyerahkan kepada peserta dan menerima bukti pembayaran untuk diupdate ke dalam sistem. Kemudian untuk di line administrator BPJS, administrator atau tingkat level atas, dia akan memverifikasi pembayaran dan melakukan validasi akhir dan approval status kepesertaan. Kemudian ada simbol gateway lagi dengan pertanyaan apakah dokumen dan pembayaran sudah lengkap. Jika sudah, proses dapat dilanjutkan ke tahap cetak dan menyerahkan kartu fisik BPJS kepada peserta. Namun jika belum, maka peserta perlu menunggu konfirmasi lebih lanjut lagi. Lalu proses ditutup dengan lingkaran merah yang menunjukkan akhir dari proses atau yang biasa kita sebut end event. Outputnya adalah peserta menerima kartu BPJS dan status keaktifannya sudah valid. Sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, akan saya lanjut
Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan BPJS Kesehatan dimulai dari vaskes pertama, yaitu di puskesmas. Peserta datang lalu melakukan pendaftaran. Setelah peserta sudah melakukan pendaftaran, peserta diperiksa lalu mendapatkan obat atau dirujuk. Untuk vaskes kedua dan ketiga, yaitu di rumah sakit, pertama diawali dengan melakukan pendaftaran, lalu peserta diperiksa oleh spesialis dan mendapatkan obat atau dilakukannya rawat inap. Jika kondisinya darurat hingga masuk IGD di rumah sakit, peserta akan langsung dibawa ke IGD tanpa dilakukannya rujukan. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk vaskes pertama, kedua, ketiga, ataupun darurat? Nah, untuk vaskes pertama ini diperlukannya BPJS, KTP, dan kartu keluarga, sedangkan untuk vaskes kedua dan ketiga ini diperlukannya semua serta surat rujukan. Nah, yang kondisi daruratnya ini memerlukan BPJS, KTP jika memiliki. Lalu mengenai biaya, untuk vaskes pertama ini gratis sesuai manfaat. Lalu untuk rujukan vaskes kedua dan ketiga ditanggung sesuai rujukan dan kelas. Untuk kondisi darurat ataupun masuk IGD itu ditanggung oleh BPJS jika kondisinya darurat. Analisis masalah atau kelemahan proses. Defisit keuangan, yaitu klaim rumah sakit sering tertunda, lalu ada antrian panjang di puskesmas dan rumah sakit rujukan, birokrasi kompleks, proses rujukan berlapis dan tidak fleksibel. Lalu yang keempat ada fasilitas terbatas di daerah terpencil, minim vaskes dan tenaga medis. Lalu kelima mengenai administrasi manualnya, yaitu klaim dan verifikasi masih menggunakan dokumen fisik. Yang keenam, diskriminasi layanan. Pasien BPJS kadang dilayani lebih lambat dan dibandingkan pasien umumnya. Yang ketujuh, pembatasan INA CBGS. Tarif paket yang terbatas berdampak pada kualitas layanan. Lalu ada yang ke-8 itu fraud dan tunggakan iuran. Banyak peserta menunggak iuran atau melakukan manipulasi klaim. Yang ke-9, kualitas layanan tidak merata sehingga bergantung pada vaskes dan daerah. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai desain ulang proses bisnis BPJS Kesehatan yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Pertama itu diawali dengan lingkaran hijau atau yang disebut dengan star. Nah, di proses pertama ini dimulai saat peserta datang untuk mendaftar. Peserta akan mengambil nomor antrian secara otomatis. Jadi akan menggunakan sistem antriannya secara otomatis. Lalu lanjut, peserta akan memilih jenis BPJS dan melengkapi dokumen seperti kartu keluarga, KTP, pas foto, dan NPWP. Lanjut, petugas akan memberikan arahan mengenai penggunaan scanner digital agar peserta lebih memahami cara pemindaian dokumen. Lalu lanjut ke verifikasi dokumen via scanner oleh sistem ya. Nah, di sini sistem secara otomatis akan memvalidasi data yang diunggah atau dipindai. Lalu di sini ada lambang belah ketupat atau yang kita sebut itu gateway. Jika datanya tidak valid, maka sistem memberi notifikasi kesalahan, petugas menyampaikan informasi kesalahan kepada peserta, lalu peserta akan memperbaiki data atau dokumen
untuk mengulang proses, tetapi jika datanya itu valid, maka secara langsung sistem membuat virtual account untuk melakukan pembayaran pertama. Nah, kalau misalkan sudah melakukan pembayaran, lanjut ke sistem verifikasi pembayaran. Jadi secara otomatis akan mengecek status pembayaran, lanjut ke pembayaran diverifikasinya berhasil, lalu peserta akan menerima EID BPJS melalui email. Jadi peserta mendapatkan kartu elektroniknya secara otomatis sebagai bukti resmi kepesertaan. Hasil output atau hasilnya itu proses pendaftaran selesai, sehingga peserta sudah resmi terdaftar. Nah, di sini ada penerapan heuristik atau perbaikan proses. Pertama ada task automation, verifikasi dokumen, validasi data, VA, dan aktivasi otomatis. Untuk paralelism tidak eksplisit, tapi bisa dioptimalkan di verifikasi dan VA. Knockout-nya itu data tidak valid, dihentikan dan peserta diminta perbaiki. Untuk integration, sistem terhubung dengan Dukcapil dan sistem pembayaran. Untuk elimination, tidak ada form manual, sehingga diganti dengan scanner dan otomatisasi. Nah, di sini ada rekomendasi perbaikan proses BPJS ya. Yang pertama itu percepatan pembayaran klaim, lalu mempercepat dan memperbaiki sistem pembayaran klaim rumah sakit agar lebih transparan dan tepat waktu. Yang ketiga, penyederhanaan rujukan dan verifikasi digital. Keempat, menyederhanakan proses rujukan dengan sistem digital yang terintegrasi dengan data Dukcapil untuk mempermudah verifikasi peserta. Kelima, pemerataan fasilitas dan tenaga medis. Keenam, meningkatkan distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis, khususnya di daerah terpencil yang masih kekurangan akses. Ketujuh, reformasi skema tarif INA CBGS. Yang kedelapan, melakukan penyesuaian tarif paket INA CBGS agar lebih fleksibel sesuai kebutuhan medis peserta. Lalu 9 ini penguatan digitalisasi administrasi dan sistem IT. Yang ke-10 itu mengintegrasikan seluruh proses administrasi secara digital untuk mengurangi birokrasi manual dan mencegah fraud. Yang ke-11 itu edukasi dan literasi masyarakat. 12, meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait hak, kewajiban, dan prosedur layanan BPJS Kesehatan. 13, inovasi transformasi digital. 14, mendorong inovasi layanan seperti aplikasi mobile, chatbot, dan penggunaan AI untuk mempercepat proses klaim dan layanan peserta. Sehingga muncullah kesimpulan dari kelompok kami, berdasarkan hasil analisis dan desain ulang proses bisnis BPJS Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa proses bisnis yang ada saat ini masih memiliki berbagai kelemahan. Di beberapa antaranya adalah birokrasi yang kompleks, keterbatasan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, beban administratif yang berat, serta keterlambatan proses pembayaran klaim rumah sakit. Melalui pendekatan desain ulang proses heuristik, BPJS Kesehatan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada peserta. Dengan menerapkan prinsip seperti task automation, task elimination, integration, paralelism, serta knockout, proses pendaftaran dan layanan peserta bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Digital dan transformasi sistem menjadi kunci dalam memperbaiki pelayanan BPJS, baik dari sisi pendaftaran, verifikasi peserta, proses klaim, hingga pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.
Perbaikan ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan BPJS Kesehatan yang lebih baik, adil, dan inklusif, sehingga tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata dapat tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat malam teman-teman dan Ibu Dwi. Terima kasih.